Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deti Rizky Ramadhani, NIM 2030111031 akan menjelaskan materi tentang rasam Al-Quran. Pengertian rasam Al-Quran. Secara etimologi, rasam merupakan masdar atau urutan ketiga dari rasama, yarsamu, rasma, yang berarti menggambar atau melukis. Kata rasam ini juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang resmi atau menurut aturan. Jadi, rasam berarti tulisan atau penulisan yang mempunyai metode tertentu. Adapun yang dimaksud rasam adalah pola penulisan Al-Quran yang digunakan Utsman bin Affan dan sahabat-sahabatnya ketika menulis dan membukukan Al-Quran. Rasam Al-Quran yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran yang dilakukan dengan metode khusus, tidak sewenang-wenang dalam penulisan lafal-lafalnya maupun bentuk huruf yang digunakan. 2. Kaidah rasam Utsmani. Kaidah rasam Utsmani yang digunakan pada kebanyakan mushaf, khususnya mushaf standar Indonesia, yaitu kaidah yang disusun atau dirancang oleh As-Suyuti Al-Muktabut yang termaktub dalam kitabnya Al-Itqan. Kaidah tersebut terbagi menjadi 6 istilah. 1. Kaidah Hazf Al-Huruf. Dalam kaidah ini dijelaskan bahwa terdapat 4 huruf yang secara umum dibuang, yaitu huruf alif, ya, waw, dan lam. Pembuangan huruf ini bukan tanpa alasan, tentu terdapat beberapa syarat dalam prosesnya. Yang kedua, ziyadah al-huruf, memberi tambahan huruf dalam suatu kata, seperti penambahan alif setelah waw di akhir isim jamak, namun tidak mempengaruhi bacaannya, baik ketika wasal maupun wakaf. Ziyadah seperti itu dinamakan ziyadah dengan huruf hakiki. Yang ketiga, hamzah. Ada 4 pola penulisan hamzah dalam rasam Utsmani. Terkadang ditulis menggunakan alif, terkadang ditulis dengan menggunakan huruf waw, terkadang ditulis dalam huruf ya, terkadang ditulis tanpa bentuk atau hazf sirah. Yang keempat ada al-badal, yaitu pergantian huruf. Kaidah al-badal berkaitan dengan beberapa ketentuan. Ada kalanya mengganti alif dengan waw, huruf waw kepada alif layyinah dituliskan ya, sehingga alif diganti dengan ya, nun taukid khafifah boleh diganti dengan nun, boleh juga dengan alif, dan huruf ha sebagai ganti tasin. Yang kelima ada al-fasal wa al-wasal. Kaidah ini sebenarnya berasal dari dua kaidah, yaitu kaidah al-fasal dan kaidah al-wasal. Al-wasal adalah penulisan kata menyambung atau bersambung dengan kata sesudahnya. Yang ketiga, perbedaan pendapat tentang rasam Utsmani. Ada 2 pendapat tentang rasam Utsmani, yaitu 1. Lahirnya mushaf Al-Quran standar Indonesia tidak hanya berdasarkan keputusan hasil mukar ulama Al-Quran, akan tetapi juga dilatar belakangi oleh proses penelitian yang dilakukan Muslim Bank Lektur Keagamaan yang melakukan pengajian mushaf Al-Quran cetakan tahun 1951 dan mushaf Depak tahun 1960, dan sekaligus melakukan studi komparasi tulisan, tanda baca, dan tanda wakaf dari beberapa tanda baca yang berlaku di Indonesia, India, Pakistan, dan negeri Arab. Hasil penelitian itu bisa dilihat dalam indeks penulisan Al-Quran, indeks tanda baca, dan lain-lain. Bahkan dalam hasil pengumpulan dan dokumentasi yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Al-Quran dari beberapa cetakan Al-Quran di dunia pada tahun 1980-an yang menunjukkan fakta mengejutkan, yakni pola penulisan Al-Quran tidak bermadzhab secara penuh dengan mendominasi di hampir semua negara. Yang kedua, mengkaji ilmu rasam Utsmani tidak bisa dilepaskan dengan ilmu qiraat. Dalam ilmu qiraat dikenal dengan ada persyaratan bacaan Al-Quran yang benar-benar memenuhi unsur muwafaqah dengan salah satu tulisan dari mushaf Utsmani. Yang keempat, urgensi mempelajari rasam Al-Quran. Terdapat 3 pendapat besar yang masyhur dan berkembang sampai sekarang, yaitu 1. Pendapat menyatakan tulisan Al-Quran sebagai sesuatu khat mushaf Utsmani adalah wajib, karena rasam Utsmani bersifat tauqifki, meskipun khat tersebut menyalahi kaidah nahwu dan sarf dan mudah mengakibatkan salah bacaannya,
bila tidak diberi harakat, apalagi bagi orang awam. Yang kedua, pendapat yang menyatakan bahwa tulisan Al-Quran tidak harus sesuai dengan Kad Rasam Utsmani, sebab hal itu tidaklah taufiki, akan tetapi hanya redaksi terminologi atau sekadar istilah pola penulisan yang direstui oleh Khalifah Utsman. Dengan demikian, menuliskan Al-Quran bebas dengan mengikuti kaidah Arabiah secara umum tanpa harus terikat dengan Rasam Utsmani, terutama bagi yang belum begitu mengenalnya. Yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah bacaan umum, harus ditulis menurut kaidah Arabiah dan Syarfiyah, akan tetapi harus senantiasa ada mushaf Al-Quran yang ditulis dengan Kad Rasam Utsmani sebagai barang penting yang harus dipelihara, dijaga, dan dilestarikan. Dari tiga pendapat di atas, kami cenderung memilih yang paling akhir, sebab kebolehan menggunakan kad yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab disertai dengan keharusan menjaga Kad Utsmani. Sedangkan pendapat yang kedua kurang praktis, karena apabila pendapat tersebut dieksplor tanpa batas, orang akan memahami bahwa Al-Quran boleh ditulis dengan skrip apapun, sehingga mengakibatkan tulisan Al-Quran mudah berubah dan berganti edisi seiring perkembangan zaman. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.